Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Fajul. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu koordinat kartesius kelas 8 part 1. Tujuan video pembelajaran ini adalah 1. Memahami posisi titik pada bidang koordinat. 2. Memahami posisi titik terhadap titik acuan. 3. Memahami posisi garis terhadap garis sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius atau disebut juga dengan koordinat persegi panjang dikembangkan oleh seorang filsuf abad ke-17 asal Prancis bernama René Descartes. Ia membuat suatu sistem koordinat yang disebut dengan chart, yaitu diagram kartesius atau kartesian. Lalu apa sih sebenarnya koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan Y. Agar kalian lebih paham lagi, kita langsung saja simak ya. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar di samping dapat ditulis sebagai berikut. Hotel terletak pada koordinat C, 5. Nah, biasanya C ini adalah X ya. 5 itu adalah Y. Jadi koordinat itu X, Y seperti itu ya. X, Y. Kita lihat hotel. Nah, hotel di sumbu X ya, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Gitu ya. Hotel terletak di C, 5. Betul tidak C, 5? Kita lihat di sumbu X adalah C, gitu kan? Lihat titiknya nih, berada di mana titiknya? Itu di C. Di sumbu Y angka berapa? Ya, angka 5. Maka koordinat koordinat hotel adalah C, 5 seperti itu. Kita lihat yang kedua, bank. Nah, bank titiknya sini kan. Sumbu X-nya yaitu adalah apa? Ya, F. Nih kalau kita tarik garis, kenanya di mana? Di F. Nah, di sumbu Y kalau kita tarik garis adalah 5. Jadi bank koordinat adalah F, 5. Pasar. Kita lihat pasar. Pasar kalau kita tarik garis di sumbu X adalah ya F. Nah, di sumbu Y adalah 10. Pasar F, 10. Kantor pos terletak di, lihat kantor pos, kita tarik garis ke bawah, ya titiknya adalah J. Kalau kita ke sumbu Y-nya adalah 3. J, 3. Yang terakhir, sekolah. Maka titik X-nya atau sumbu X-nya adalah di J dan Y-nya adalah 9. Seperti itu. Mudah ya untuk membaca posisi pada bidang koordinat. Lanjut. Membaca dan menuliskan letak titik benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. A. Menggunakan titik asal 0,0, berarti tengah-tengah ini nih. Ini adalah 0,0 ya. Lihat di gambarnya. Sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Yang C, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak, arah ke atas atau arah ke bawah, seperti itu. Nah, biasanya X itu disebut dengan absis nilainya, sedangkan Y disebut dengan ordinat, seperti itu. Kita lihat yang A. Nah, yang A koordinatnya berapa yang A? Ya, yang A koordinatnya adalah, kita lihat di sumbu X sini kan adalah 5. Gitu kan? 5. Di sumbu Y adalah 2. Berarti A adalah 5,2.
B. Disumbu X-nya berapa? Yaitu min 3. Disumbu Y-nya berapa? 2. Berarti B sama dengan min 3,2. Yang C. Disumbu X-nya berapa? Min 5. Disumbu Y-nya adalah min 3. C adalah min 3, min 5, min 3. Dan terakhir D. Disumbu X-nya adalah 3, disumbu Y adalah min 4. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Menentukan kuadran. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius bisa dibagi menjadi 4 bagian loh. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk membuat koordinat suatu titik, kamu harus memperhatikan aturan tanda dari berbagai kuadran tersebut. Begini aturannya. Kuadran 1, daerah sumbu X dan Y bernilai positif. Contoh nih kuadran 1, ya, kuadran 1. Jika titiknya di sini, kan? Nah, kalau Bapak tarik garis, ini adalah 4, ya. Ini adalah 5. Berarti kan 4,5, yaitu syaratnya positif-positif kan. Nah, penilai positif. Nah, di kuadran 2 kalau Bapak tarik sini sama sini, ya, adalah berapa? Min 5,2. Berarti sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif, seperti itu, ya, sesuai syaratnya. Nah, di kuadran 3 kalau Bapak tarik Y dari X-nya adalah sini, kan? Terus ini Y sini berapa? Iya, min 2, kuadran 3 min 2, min 4 gitu kan. Berarti harus sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif. Nah, terakhir kuadran 4 kalau Bapak tarik garis di sini, ya. Sini titiknya adalah 5, min 8. Maka syaratnya adalah X-nya harus positif, Y-nya pasti negatif. Jadi kalau di kuadran 1 itu pasti positif. Di kuadran 2 negatif positif, di kuadran 3 negatif. Di kuadran 4 positif negatif, seperti itu. Jelas ya untuk kuadran. Jadi nulis kuadrannya dari kanan sini nih. 1, 2, 3, 4. Jangan sampai salah ya menulis kuadrannya atau membagi kuadrannya. Kita lanjut. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas. Bukan di atas ya, di samping. SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Kita lihat SMP Negeri 1, ya, jaraknya adalah 3 satuan dari sumbu X gitu ya. Ini 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y, seperti itu. Rumah belajar 6 satuan dari sumbu X gitu ya. Ya, 6 satuan dari jalan X dan 6 satuan dari jalan Y. Yang terakhir adalah pasar. Ya, pasar adalah 2 satuan dari sumbu X gitu ya, dan 4 satuan terhadap sumbu Y gitu ya. Jelas ya untuk menghitung? Gampang kok ya. Lanjut ya, soal nih ya. Kita start soal, contoh soal. Gambarlah titik K 2,1, L 8,1, M 8,7 dan N 2,7. Pada bidang koordinat hubungkanlah dengan garis lurus antara titik K dan titik L dan titik M dan titik N serta titik N dan titik K. Bangun datar apakah yang terbentuk? Yuk kita coba langsung saja. Titik K 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1, maka di sini. Benar ya? Oke, lanjut. Titik L 8,1 maka X-nya 8, Y-nya 1 di sini. Dan titik M 8,7 maka X-nya 8, Y-nya 7 di sini.
dan titik N 2,7, maka iya di sini seperti itu. Jika kita gabungkan titik-titiknya dari K ya, dari K ke L, L ke M ke N ke K, kita tarik garis, maka seperti ini jadinya. Nah, kira-kira gambar apa ya? Iya, persegi panjang. Jadi bangunnya adalah persegi panjang. Mudah ya? Oke, lanjut contoh yang kedua. Jajar genjang ABCD mempunyai koordinat titik A min 2,3, C 8,4 dan D 0,4. Tentukan koordinat titik B. Jadi baru diketahui 3 titik nih. Kita langsung saja. Titik A min 2,3, maka berada di sini. Titik C 8,4, maka ada di sini. Titik D 0,4, maka ada di sini. Nah, yang belum tahu kan titik B. Nah, untuk mencari titik B, kita harus menghitung jarak dari C ke D atau D ke C. Kira-kira berapa satuan ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Maka dari titik A ke titik B juga harus 8 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka titiknya berada di sini, yaitu 6,3 titik B. Nah, kalau kita tarik garis, maka bentuknya akan seperti jajar genjang ABCD. Udah ya? Oke, lanjut. Nah, contoh ketiga, belah ketupat PQRS mempunyai koordinat titik P min 1,1, Q 3,2, R 7,1, dan S 3,4. A. Berapa panjang diagonal-diagonalnya? B. Tentukan luas bidang belah ketupat tersebut. Kita perhatikan nih. Yang P min 1,1, maka titiknya di sini. Oke. Yang Q 3,2, maka titiknya di sini. Yang R 7,1, maka titiknya di sini. Yang S 3,4, maka titiknya di sini. Nah, kita tarik garis. Nah, jadi seperti ini. Jadi belah ketupat. Nah, di belah ketupat ada 2 diagonal, maka kita cari dulu yang diagonal pertama berapa satuan. Nah, seperti itu. Caranya yang ini, yang kotak ada di dalam bangun luas bangun belah ketupat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ya, diagonal yang A ya, panjang diagonal 1 sama dengan 6 satuan gitu. Oke. Nah, panjang diagonal 2 berapa ya? Kita tarik garis lagi. Nah, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jumlah panjang diagonal 2 adalah 8 satuan. Nah, yang B, tentukan luas bidang belah ketupat tersebut. Luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Berarti sama dengan 6 dikali 8 dibagi 2. Sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 8 adalah 24. 24 apa? Iya, satuan. Seperti itu. Nah, jadi luas bidang belah ketupat adalah 24 satuan. Jika kamu kurang yakin, kamu hitung aja nih. Kotak-kotaknya jumlahnya ada berapa yang ada di dalam belah ketupat. Pasti hasilnya 24 satuan. Seperti itu. Asal 0,0. Kita lihat posisi titik terhadap titik 0,0, berarti kita bacanya dari tengah sini nih, 0,0 gitu ya. Kita lihat yang A 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. 2 satuan ke kiri berarti arahnya ke sini nih. 1, 2 berarti sini kan. 5, 1 ke atas, 2, 3, 4, 5 berarti titik A ada di sini. Seperti itu adalah
min 2,5 seperti itu. Titik B, 3 satuan ke kanan sama 4 satuan ke atas. Titik B kan ini kan, berarti dari sini kita lihat ke titik B 1, 2, 3, berarti 3 satuan ke kanan, terus ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4 seperti itu. Yang C kita lihat, berarti iya hanya satu satuan ke kanan dan satu satuan ke dua satuan ya, 1, 2, 2 satuan ke atas. Yang D dari titik ini kita lihat 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah seperti itu. Yang E dari sini 1, 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah, hanya satu sini doang kan, seperti itu. Mudah ya kalau titik asal 0,0. Jadi kalau kamu bacanya dari tengah ini nih, 0,0 ini seperti itu. Nah, posisi titik terhadap titik acuan A, B. Posisi titik terhadap titik C pada berikut gitu ya. Kita lihat. Yang A, C-nya adalah 1,2 ya. Berarti kita bacanya dari sini. Ya, dari titik C. Seperti itu. Nih, ya. Kita bacanya dari sini. Ya, dari titik C nih, ya. Kita lihat. Yang A 3 satuan ke kiri, ditanya 3 satuan ke atas, dari C ke A gitu kan. Berarti kan C ke A dari sini ya. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3. 3 satuan ke atas seperti itu. Nah, C ke B, dari C ya, C ini ke B, berarti 1, 2. 2 satuan ke kanan, 1, 2 satuan ke atas. Sekarang dari C ke 0 atau ke titik pusat O, yaitu adalah 1 satuan ke kiri ya, 1 satuan ke kiri dan 1, 2 ya. Ini 1 ke kiri sama 2 ke bawah. Nah, yang D dari C ke D, dari C nih ke D kita lihat 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4 ya, dan 4 satuan ke bawah ya gitu. Yang sekarang yang apa? Yang E terakhir, dari C ke E kita lihat dari C ke E ya, dari C 1, 2, 3 ya gitu. 3 satuan ke kiri dan 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah seperti itu. Mudah ya untuk mencari titik koordinat jika ditentukan titik acuan gitu, seperti itu cara membacanya. Posisi garis terhadap garis sumbu, yang pertama posisi garis sejajar, yang B posisi garis tegak lurus, yang ketiga adalah posisi garis berpotongan. Kita lanjut. Posisi garis sejajar, dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X, dan garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat garis K, garis K ini nih sejajar dengan sumbu X gitu ya. Nah, garis L juga sejajar dengan sumbu X seperti itu ya. Dua garis sejajar tidak akan berpotongan gitu ya. Terus sumbu garis M juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis N juga sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau sejajar itu bentuknya seperti ini. Ada yang tiduran, ada yang berdiri. Dua garisnya sama seperti ini. Ya, kita lihat nih kalau K sama X kan seperti ini nih. Ya, jadi sejajar kan? Kalau pemerahin warnanya tuh. Ya, seperti itu. Oke, pahamnya untuk garis sejajar. Nah, garis tegak lurus. Dua garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90. Pada garis L itu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, jika tergaris ini apa? Sudutnya adalah 90. Ini 90, ini 90, 90. Maka garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Ada lagi tidak garis tegak lurus? Ada,
yaitu garis M tegak lurus dengan sumbu X gitu. Nah, terus garis N tegak lurus dengan sumbu X seperti itu. Pokoknya kalau tegak lurus seperti ini bentuknya. Nah, tegak lurus, ini juga tegak lurus gitu ya. Seperti itu. Bermotong tapi lurus gitu, tegak lurus. Oke, jelas? Lanjut. Posisi garis berpotongan. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan Y. Kita lihat garis K memotong sumbu X dan Y kan, dan garis L juga memotong sumbu X dan Y. Jadi kalau garis berpotongan itu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yuk kita coba kerjakan contoh soalnya. Perhatikan koordinat berikut. Yang A, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. B, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. C, tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yuk kita kerjakan. Yang A, garis sejajar sumbu X. Kita lihat nih sumbu X nih. Yang sejajar yang mana? Ya, yaitu yang K, ya sejajar sama garis M. Berarti yang sejajar adalah garis K dan garis M. Seperti itu. Nah, sekarang garis yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu sumbu Y. Cuman satu ya, yaitu garis L yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, yang C, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang memotong berarti garis P memotong sama garis N. Seperti itu. Nah, kalau yang D tadi Bapak tanya, garis yang tegak lurus, ya, yaitu garis tegak lurus garis L, ya, tegak lurus dengan sumbu X. Setelah itu garis apa lagi? Ya, garis M tegak lurus dengan sumbu Y. Udah ya, jelas ya? Oke. Ingat slogan kita, matematika itu mudah. Orang bisa karena terbiasa. Jadi kalau kalian terbiasa melihat video pembelajaran matematika, terbiasa belajar matematika, maka matematika itu mudah untuk kalian. Terima kasih telah melihat video pembelajaran di channel Jurnal Pajul. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.